saya Ine Yudiana dengan NIM 208190025 dari kelompok 5. Dalam video kali ini akan membahas mengenai model konsep kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model konsep kurikulum humanistik dan juga model konsep kurikulum subjek akademis. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai konsep kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik, perennialisme, dan juga esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Model kurikulum subjek akademis merupakan kurikulum model pertama dan juga tertua. Kurikulum subjek akademis memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang mendominasi dalam keseluruhan proses pendidikan. Kurikulum yang menganut konsep ini memiliki kecenderungan untuk mengembangkan daya intelektual anak untuk menguasai ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan dianggap menjadi sumber kebenaran. Kurikulum subjek akademis memiliki 3 pendekatan, yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan struktur pengetahuan di mana siswa mengingat materi ajar, belajar bagaimana memperoleh materi ajar, dan juga melakukan pengujian dengan memakai berbagai kenyataan yang ada. Yang kedua, studi integratif, yaitu belajar mengangkat dari berbagai satuan pelajaran dengan meniadakan batas antara pelajaran. Yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan seolah-olah fundamentalis, yang mana materi ajar tetap berfokus pada membaca, menulis, dan juga menyelesaikan berbagai masalah secara sistematis. Kurikulum subjek akademis memiliki beberapa ciri-ciri berkenaan dengan maksud atau tujuan, metode, dan juga evaluasi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Yang kedua berkaitan dengan metode. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositori dan juga penyelidikan atau inquiry. Ide-ide yang diberikan oleh guru kemudian dilaksanakan peserta didik sampai mereka kuasai. Yang ketiga berkaitan dengan evaluasi. Kurikulum subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan juga sifat bahan pelajaran. Selanjutnya, konsep kurikulum humanistik. Jadi pengembangan kurikulum humanistik ini bertolak dari ide memanusiakan manusia. Pengembangan kurikulum humanistik berpijak pada teori pendidikan pribadi. Konsep kurikulum humanistik menekankan perhatian pada pembentukan kepribadian anak secara utuh. Kurikulum ini sangat mengakui hak-hak anak untuk belajar. Guru dituntut untuk berusaha membantu anak menemukan identitas dirinya sekaligus menetapkan sistem nilai yang diyakininya. Oleh karena itu, anak diberikan hak untuk menemukan tujuan belajar yang ingin dicapainya. Kurikulum humanistik menekankan bahwa tugas pendidikan yang utama adalah mengembangkan anak sebagai individu selain sebagai makhluk sosial. Kurikulum humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan hanya yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan juga tindakan. Kurikulum humanistik memiliki beberapa karakteristik yang berkenaan dengan tujuan dan fungsi, metode, organisasi isi, dan juga evaluasi. Yang pertama yaitu berkenaan dengan tujuan dan fungsi. Nah, jadi menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik. Sementara itu, tujuan pendidikan bagi mereka adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga belajar. Yang kedua berkenaan dengan metode. Metode kurikulum menurut humanistik menuntut hubungan yang baik antara pendidik dan juga peserta didik. Pendidik atau guru selain harus menciptakan hubungan yang hangat dengan peserta didik, juga harus mampu menjadi sumber
Pendidik harus memberikan dorongan kepada peserta didik atas dasar saling percaya. Yang ketiga, berkenaan dengan organisasi isi. Nah, salah satu kekuatan besar kurikulum humanistik terletak di dalam tekanannya pada integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan hanya saja yang bersifat intelektual tetapi juga emosional dan juga tindakan. Yang keempat, berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi kurikulum humanistik lebih mengutamakan proses daripada hasil, sehingga dalam kurikulum ini tidak ada kriteria pencapaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fikri dengan NIM 208190029. Di sini saya mau menjelaskan tentang model teknologis dan model rekonstruksi sosial. Yang pertama yaitu model teknologis. Pengembangan kurikulum teknologis bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Model pengembangan kurikulum teknologis bertolak dari prinsip efisiensi dalam pemilihan program dan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan program. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas atau job analysis. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Metode yang digunakan biasanya bersifat individual, kemudian pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Konsep kurikulum teknologi dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu perangkat lunak atau software, yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware. Yang pertama untuk software, pada bentuk ini lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi yang menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Pada bentuk ini lebih menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu model rekonstruksi sosial. Kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Aliran pendidikan tersebut berpijak pada asumsi bahwa pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Pada kurikulum ini, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920-an. Harold Luke melihat adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu: yang pertama, tujuan utamanya menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang dihadapi manusia dalam masyarakat. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Yang kedua, pola organisasi hukum disusun seperti sebuah roda, di tengah sebagai poros merupakan masalah yang menjadi sumber utama. Metode bagi rekonstruksi sosial belajar merupakan kegiatan bersama. Ada kebergantungan antara seorang dengan lainnya serta tidak ada kompetisi. Dalam evaluasi, siswa dilibatkan dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.